Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari bersama-sama kita mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta tak ketinggalan dan tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan yang masih kita rasakan sampai hari ini. Mudah-mudahan semua nikmat yang masih kita rasakan sebagai titipan Allah mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahlawan revolusi Islam sedunia. Semoga dengan kecintaan kita kepadanya menjadi wasilah kita termasuk hamba-hamba yang diakui sebagai umatnya yang akan mendapat syafaatul udma di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar radio Top FM yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan, dalam rahmat, berkah dan ridha Allah dalam segala aktivitasnya. Pada kesempatan yang baik ini mohon izin saya akan mencoba mengambil tema Al-Quran sebagai syifa, Al-Quran sebagai obat. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi dan umumnya bagi para pendengar setia radio Top FM Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Selama ini sejujurnya kita mungkin lebih banyak memanfaatkan atau memperhatikan unsur jasmaniah kita, ya. Bagaimana kita lapar, kita butuh makan, kita haus, kita butuh minum, kita capek, kita butuh istirahat. Begitu setiap hari rutinitas kita. Kita kadang-kadang melupakan bahwa dalam diri kita ada unsur ruh atau rohani yang sama. Dia membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan vitamin, bahkan istirahat. Mari pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama mengevaluasi diri, merefleksi diri betapa sudah jauh perjalanan hidup kita, tapi sudah seberapa besar manfaat yang kita bangun, yang kita berikan, yang kita tanam, minimal untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Karena sesungguhnya kalau kita mencoba untuk menghayati firman Allah bahwa sejatinya kita diciptakan ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah liya'budun wa ma khalaqtul insan wal jin illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah kami Allah di sini menciptakan bangsa jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala kebaikan kita yang diniati lillahi ta'ala
apapun itu termasuk amal ibadah, dinilai sebagai ibadah. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah ada dua ya, ibadah mahdoh yang langsung kepada Allah, contohnya sholat. Ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial. Mudah-mudahan interaksi kita, hubungan kita dengan sesama manusia semakin mampu kita perbaiki, semakin mampu kita jaga untuk menjadi lebih baik. Dan tentunya bagaimana supaya hubungan kita menjadi baik dengan sesama manusia dalam arti hablum minan nas, kita harus terlebih dahulu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hablum minallah. Insya Allah ya, kalau hubungan kita sudah baik dengan Allah, Allah akan jaga kita dalam membangun hubungan kita dengan sesama manusia. Amin ya robbal alamin. Termasuk kegiatan kita ya, bersyukur sekali ini kami secara pribadi saya yang mengucapkan terima kasih kepada Radio Top FM ya, lebih khusus kepada manajer yang selalu setia memantau ya, mengingatkan ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Radio Top FM Bumi Ayu Paguyangan Brebes ya. Semoga radio ini semakin maju, membawa kebaikan, keberkahan, kemanfaatan untuk umat. Amin ya robbal alamin. Sukses selalu. Amin. Baiklah, saya akan lanjutkan tentang tema hari ini, Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Karena kalau kita menyadari sejatinya di antara kita tidak ada satupun yang bersih dari penyakit hati atau ruh. Penyakit hati itu macam-macam, para pendengar yang budiman. Di antara penyakit hati yang seringkali hinggap di antara manusia, di antaranya adalah iri, dengki, ujub, takabur, sombong, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari penyakit hati. Nah, bagaimana cara kita mengobati penyakit hati? Karena penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Penyakit ruh atau penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Kalau kita terserang penyakit jasmani, misalnya sakit perut, kita tidak nyaman, kita cari obat. Mungkin ke warung dulu ya, tidak cocok ke warung, ke mantri, ke dokter. Bagaimana kita berusaha menghilangkan penyakit jasmani karena sangat tidak nyaman. Contoh pula sakit gigi ya, kalau sakit gigi itu makan tidak enak, tidur pun tak nyenyak, sehingga kita mencoba berusaha untuk mengobatinya dengan segala macam cara. Itu sifatnya jasmani. Kita merasa tidak nyaman kalau jasmani kita ada yang sakit. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan hati kita? Selama ini, sebagaimana saya katakan tadi ya, kita lebih banyak memperhatikan unsur jasmani kita. Tapi sudah sejauh mana kita memperhatikan ruh kita, hati kita, supaya selalu sehat, supaya selalu tenang dalam hidup ini? Ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah obatnya yang paling ampuh adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran menamakan dirinya sebagai syifa, sebagai obat. Lima fis sudur ya, sebagai obat apa-apa penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit yang ada di dalam dada diantaranya yang tadi yang saya sebutkan. Ujub, takabur, sombong, ria, dengki. Itu penyakit yang sangat berbahaya. Karena si pengidap tidak menyadari bahwa dalam dirinya ada penyakit. Makanya
jalan untuk menuju kesembuhan atau mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, ayo kita sama-sama lebih dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran menamakan dirinya sebagai syifa, sebagai obat. Kita contohkan ya, seorang dokter yang bisa mendiagnosis pasien, penyakit pasien, kemudian menemukan obatnya yang cocok, itu kadang kita menganggap dokter itu hebat, dokter itu profesional, karena mampu menemukan obat yang cocok untuk sebuah penyakit, suatu penyakit. Nah, kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman-firmannya Allah. Allah paling tahu keadaan hambanya. Allah lebih mengetahui keadaan diri kita dibanding diri kita sendiri. Makanya kalau dokter saja mampu mendiagnosis penyakit dan menemukan obat yang cocok, dianggap hebat, dianggap profesional. Sementara bagaimana dengan Al-Quran sebagai kalamullah? Allah yang tahu diri kita, Allah yang tahu yang ada dalam pikiran, bahkan lintasan hati kita, Allah tahu. Dalam diri kita banyak penyakit, Allah tahu. Pertanyaannya, mau atau tidak kita mengobati penyakit yang ada dalam diri kita, terutama penyakit ruhani. Allah lebih tahu diri kita. Allah lebih tahu beban-beban hidup kita. Penyakit jasmani dan rohani kita, Allah lebih mengetahui daripada diri kita sendiri. Makanya menurut saya, mumpung masih diberi waktu oleh Allah, mari kita lebih meluangkan waktu untuk mengaji, untuk tadarus Al-Quran di rumah. Syukur-syukur dengan tafsirnya atau minimal dengan terjemahnya. Ya. Karena Al-Quran itu ibarat intan berlian, ibarat harta karun yang diwarisi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, Allah, Nabi Muhammad yang akan menjamin siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, lan tadilu abadan, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kaitan dengan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, ada beberapa ayat ya, dalam beberapa surat yang menegaskan tentang ini. Di antaranya dalam sebuah surat, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kebenaran dari Tuhanmu sebagai obat, sebagai hidayah, sebagai rahmat bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran selain sebagai obat, dia juga sebagai kebenaran, sebagai hidayah, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak masuk tentunya. Makanya mari kita perteguh keimanan kita, perteguh keyakinan kita dengan memperteguh hubungan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Salah satunya intensitas kita dalam mengaji, membaca Al-Quran, ayo kita tambahkan. Paling tidak mungkin kita bisa target ya, 1 minggu berapa juz gitu ya, 1 hari berapa surat, berapa ayat. Mari kita sama-sama tingkatkan tadabbur kita, tingkatkan penghayatan kita kepada Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran yang akan memberi syafaat, Al-Quran yang akan membimbing kita dalam hidup sebagai pedoman, hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana Al-Quran membimbing kita sebagai makhluk sosial,
sebagai makhluk pribadi ya, yang setiap hari berinteraksi dengan manusia, semuanya dibimbing ada dalam Al-Quran. Dan untuk memperbaiki hubungan kita baik dengan keluarga terdekat, dengan tetangga, dengan masyarakat, dibutuhkan hati yang sehat. Karena apa? Di dalam hati yang sehat terdapat, kalau hati kita sehat, insya Allah seluruh badan kita sehat. Kalau hati kita baik, insya Allah amal, ucapan, perbuatan kita baik. Tapi sebaliknya, kalau hati kita rusak, hati kita tidak sehat alias sakit, ada kemungkinan akan berimbas pada sikap, tindakan, dan ucapan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah pentingnya kita menjaga kesehatan hati. Ya, ada 5 obat hati ya yang terkenal ya, kita sering mendengar syair. Tombo ati iku ono 5 perkara, kaping pisan maca Quran sama nane, kaping pindho salat wengi lakonane, kaping 3 wong kang soleh kumpulane, kaping 4 weteng ira ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa nglakoni, insya Allah Gusti Pangeran ngijabahi. Ya, dalam sebuah syair yang sangat terkenal dijelaskan bahwa ada 5 macam obat penyakit hati. Yang pertama adalah baca Quran, moco Quran sama nane. Baca Quran beserta artinya, maknanya. Yang kedua, sholat malam. Sholat wengi lakonane. Sholat malam ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesadaran, kesemangatan untuk bisa melaksanakan sholat malam. Di dalamnya ada kekuatan, ada hidayah, ada berkah. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulane. Selalu bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Itu sebagai obat hati. Pinter memilih teman, karena teman adalah gambaran kepribadian kita. Dalam kitab Al-Alaq ya, sebagai kitab dasarnya akhlak, kalau ingin mengetahui seperti apa seseorang itu, lihatlah siapa yang menjadi temannya. Kalau kita bergaul dengan pembohong, dengan orang yang suka minum, mabok, berakrab-akrab dengan mereka, jangan salahkan orang lain kalau orang lain menilai kita ya tidak jauh dari mereka.
Tentunya kalau kita tidak punya prinsip untuk merubah mereka. Bukan berarti kita dilarang bergaul dengan mereka. Akan lebih baik kalau kita bergaul dengan mereka, kita bisa merubah dari keadaan tidak baik menjadi baik. Tapi sebaliknya ketika kita tidak bisa membawa diri, bahkan sebaliknya terbawa, ini yang berbahaya. Jadi hati-hati dalam memilih teman, pun harus belajar selektif. Jangan hanya bangga punya teman banyak, tapi kita tidak bisa membawa diri, apalagi mewarnai menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu weteng iro ingkang luwe. Ya, perbanyak puasa. Selain di bulan Ramadan tentunya ada beberapa puasa sunnah ya. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid yang setiap bulan 3 hari ya, di bulan Hijriah Komariah, tanggal 13, 14, 15 itu kita disunahkan puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan Hijriah ya. Yang kelima yaitu obat hati yang kelima, dzikir malam perpanjanglah. Dzikir malam apakah dengan sholawat, dengan ngaji, dengan istighfar, dengan sholat ya, termasuk dzikir, diniati dzikir taqarrub kepada Allah. Insya Allah kalau kita bisa melaksanakan 5 macam yang saya sebutkan tadi, yang pertama yaitu membaca Quran beserta artinya, yang kedua sholat malam, yang ketiga pandai bergaul dengan orang-orang soleh, yang keempat perbanyak puasa, yang kelima dzikir malam perbanyak atau perpanjang. Mudah-mudahan ini menjadi terapi, menjadi ikhtiar, menjadi usaha kita untuk menjadikan diri kita menjadi diri atau pribadi yang lebih baik. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Barang siapa berjuang, berjihad melawan hawa nafsu, terutama hawa nafsu malas, hawa nafsu yang mengarah kepada keburukan, dia lawan dengan dzikir, dengan semangat puasa sunnahnya, dengan semangat sholat sunnahnya kita jaga. Mudah-mudahan semua ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan dengan ikhlas menjadi nafilah, ibadah tambahan yang bisa menutup kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajib kita. Ibadah wajib yang jelas kita wajib sholat sehari semalam 24 jam 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu yang akan menentukan baik tidaknya akhlak seseorang, baik tidaknya amal seseorang. Karena sholat yang akan dihisab pertama di yaumil hisab. Apabila sholatnya baik, insya Allah amalan yang lain juga baik. Tapi sebaliknya, apabila sholatnya rusak, dipastikan ibadah yang lain rusak. Ada kaitan yang sangat erat para pendengar. Mohon maaf, para pendengar radio Top FM yang saya hormati. Jadi antara sholat dan hati memiliki kaitan yang sangat kuat, yang sangat erat. Karena sejatinya dalam sholat ada unsur olah rasanya ada, olahraganya ada, olah jiwanya ada. Makanya begitu pentingnya posisi sholat dalam kehidupan kita. Begitu pentingnya, begitu urgennya kita menjaga sholat kita. Begitu pentingnya kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Lewat sholatkah, lewat bacaan Al-Qur'ankah,
Mari kita tingkatkan semangat untuk terus fastabiqul khairat. Sholatnya kita perbaiki, bacaan Al-Qur'annya kita perbaiki. Insya Allah ketika dua hal tersebut kita perbaiki, mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk terus dan terus memperbaiki kualitas hidup kita. Sebagaimana saya katakan di awal, insya Allah kalau hubungan kita sudah semakin baik dengan Allah, Allah akan membantu kita, membimbing kita dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Para pendengar radio Top FM yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah, dalam rahmat dan ridho Allah. Juga para kru radio yang selalu setia bekerja, semoga pekerjaannya, aktivitasnya selalu mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk memperkuat keterangan, mungkin saya juga akan menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran yang menerangkan betapa pentingnya posisi hati yang sehat. Karena pada saatnya nanti ketika semua hal tidak bermanfaat lagi bagi kita. Yauma la yunfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di mana pada suatu hari tidak bisa memberi manfaat mal, harta, banun, keturunan, illa man atallah biqalbin salim, kecuali siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, sehat, selamat. Jadi hidup kita ini sesungguhnya ibarat orang menggembala ya. Mengembala apa? Menggembala hati. Menggembala hati kita. Mau diarahkan kemana hati kita? Mau dibikin seperti apa hati kita? Bagaimana tergantung kita menjaganya, merawatnya. Karena iman terkait dengan hati. Hati sifatnya bolak-balik. Iman pun begitu. Bisa meningkat, bisa menurun, bisa menguat, bisa melemah, bahkan bisa hilang karena beberapa faktor. Contoh banyak ya. Jadi hati, iman, dan sholat itu tidak bisa dipisahkan. Hati, iman, sholat, Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Ya, sholat 5 waktu kita membersihkan lahir batin. Insya Allah kalau ibarat kita mandi sehari semalam 5 kali, insya Allah bersih. Nah begitupun sholat. Kalau kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, insya Allah sehat jiwa, sehat raga. Karena tadi dalam sholat kalau kita bisa melaksanakan dengan baik dan benar, di situ sejatinya ada unsur olah rasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah rasa kita diolah. Betapa kita butuh pertolongan Allah. Ya, olah rasanya dibangun. Jadi setidaknya ketika kita dalam sholat, dalam surat Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kita memohon kepada Allah pertolongan dan menyembah kepada Allah. Memohon pertolongan. Olah rasa. Nah, olahraganya apa? Para ahli kesehatan ya, saya pernah baca buku di Al-Quran sebagai obat. Itu ternyata dalam banyak aktivitas sholat itu dari mulai takbiratul ihram, ruku, sujud, termasuk ada unsur olahraga yang luar biasa. Olahraga, kalau kita melaksanakannya dengan baik sesuai tuntunan. Olah jiwanya jelas ya. Jiwanya jelas kita dibangun jiwa, rasa butuh, rasa merasa
saksikan, dilihat oleh Allah ketika kita sholat. Ihsan, di situ ihsan dibangun. Insya Allah kalau ihsan kita bangun, rasa disaksikan oleh Allah, terutama dalam sholat. Insya Allah kalau sikap, sifat ihsan kita bangun dalam kehidupan kita, insya Allah akan tumbuh generasi-generasi Islami. Mari kita mulai dari diri kita, mulai dari pribadi kita, membangun kesadaran, membangun semangat untuk meningkatkan tasyakur kita. Mari kita melaksanakan kebaikan kita, apapun itu, disertai dengan rasa syukur. Bersyukur, alhamdulillah, ketika kita bangun tidur, alhamdulillah ya Allah masih diberi nafas ya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk aktivitas ya. Mari kita bangun rasa syukur. Terima kasih ya Allah masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, untuk beribadah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin karena sakit atau karena meninggal. Sebagai tadabbur para pendengar radio Top FM yang saya hormati, bahwa di akhirat nanti orang-orang yang durhaka, orang-orang yang semasa hidupnya di dunia tidak memanfaatkan waktu untuk kebaikan, mereka diminta dikembalikan ke dunia. Rabbana absorna farji'na na'mal sholihan. Ya Allah, sekarang aku melihat janjimu, aku mendengar firman-firmanmu, farji'na na'mal sholihan, kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan melakukan amal-amal kebaikan. Itu Al-Quran yang mengatakan dalam surat As-Sajdah. Orang-orang yang sudah meninggal, mereka minta menangis kepada Allah dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh. Banyak bentuknya amal soleh ya. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu, waktunya mungkin tidak cukup. Mungkin mudah-mudahan lain waktu kita bersambung lagi. Intinya tema hari ini adalah Al-Quran sebagai sifat. Bagaimana kita menggunakan sisa-sisa umur kita untuk sedikit demi sedikit menambah intensitas kita, kualitas dan kuantitas kita dalam mengaji, tadabbur tentang terhadap Al-Quran sebagai kalamullah. Ya, jadi Allah senang kalau Al-Quran sebagai kalamnya dibaca, ditadaburi, dihayati, kemudian diamalkan. Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas ya, sarana ini lewat radio Top FM Bumi Ayu, Paguyangan Brebes, menjadi wasilah untuk kita sama-sama berdakwah. Ya, berdakwah dengan dimulai dari diri sendiri tentu saja. Saya sendiri jujur ya, masih banyak belajar. Apa yang saya sampaikan bukan berarti saya sudah bisa memahami sepenuhnya, bukan berarti saya sudah bisa mengamalkan sepenuhnya, tapi prinsipnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sobri. Kewajiban kita adalah saling mengingatkan, saling menasehati diri ya, tentunya terutama menasehati diri. Anggap saja ini sedang menasehati diri ya. Jadi saya pernah baca dalam sebuah keterangan kalamnya Imam Syafi'i ya, tentang surat Al-Asr. Seandainya manusia tidak membutuhkan ayat yang lain, surat yang lain, cukup surat Al-Asr dijadikan sebagai pedoman. Artinya apa? Hubungannya apa? Ya karena manusia di dunia ini hanya ada dua kemungkinan ya. Kita hidup di dunia hanya ada dua kemungkinan. Antara untung dan rugi. Kalau tidak untung ya rugi. Ya. Mari supaya hidup kita tidak rugi,
Salah satunya kita hayati, kita baca, hayati, tadaburi, kaji surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian, semuanya tanpa kecuali. Illalladzina amanu. Nah, di sini illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, setelah beriman dia beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi menurut saya masuk akal juga ini surat Al-Asr ya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Ya, iya memang kalau kita hidup di dunia ini ada dua kemungkinan. Kalau tidak untung ya rugi. Masa hidup sekali harus rugi. Na'udzubillah min dzalik. Demikian para pendengar Radio Top FM yang berbahagia. Hal-hal yang bisa saya sampaikan, tentunya masih banyak kekurangan, kesalahan di sana sini. Mohon maaf tentu saya atas nama pribadi ya, yang memang sedang proses terus belajar. Mohon dimaafkan, mohon dikoreksi kalau ada kesalahan, mohon untuk diluruskan, dibenarkan ya. Kalau ada kebenaran itu semata-mata datang dari Allah. Pada prinsipnya, mari kita tak bosan-bosan untuk saling mengingatkan, terutama bagaimana kita kaitan dengan hati yang menentukan baik tidaknya kita, itu cerminannya adalah hati. Insya Allah kalau hati kita sehat, ucapan akan terjaga, pandangan akan terjaga, perilaku akan terjaga. Tapi kalau hati kita penuh dengan penyakit ya, penyakit yang hanya kita sendiri yang harus mengobati. Penyakit hati itu tidak ada di apotik ya, tidak ada di dokter. Jadi jalan yang terbaik adalah di usia kita yang sudah tidak muda lagi, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan meningkatkan intensitas, meningkatkan kualitas ibadah kita. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, memberkahi, melindungi, meridhoi kita beserta keluarga kita tercinta. Dimanapun, kapanpun Allah selalu membimbing kita, menjaga kita dari segala musibah, dari segala fitnah dunia yang fana ini. Ya. Sebagai penutup, mari kita istighfar bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun tidak. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula. Gusti Allah ingkang maha luhur, kula nyuwun pinaringan panjang umur kanggo ibadah lan muji syukur, supados dunia akhirat makmur, supados dunia akhirat makmur. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya.
Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Ufawidu amri ilallah. Innallah basyirum bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.